Kalau saya boleh bertanya, apakah orang demikian itu orang yang bahagia? Saya kira tidak. Karena apa? Mungkin iparnya tadi mungkin saja bisa berbuat salah kepada dia. Dan kalau iparnya tadi telah bertobat, telah menyesal, kemudian toh dia minta ampun pada Tuhan, Tuhan juga mengampuni dia. Sedangkan dia ini yang mungkin pernah dirugikan atau disakiti atau diapakan oleh iparnya, saya tidak tahu, dia akan selalu menanggung penderitaan itu. Menyimpan sakit hati dan memelihara dendam itu dosa yang bodoh sekali. Dosa yang bodoh bagaimana? Karena menyiksa orang yang menanggung itu tadi. Iparnya mungkin dia sudah kejadian selama, dia sudah bisa tidur, bisa ya apa saja ya, enak. Tapi dia tidak. Saudara-saudara, kalau misalnya orang mencuri sesuatu, masih ada yang bisa dinikmati. Saya tidak mau mengatakan silahkan mencuri, tidak. Tetapi maksud saya, kalau dibandingkan, orang yang mencuri itu ada sesuatu yang bisa dinikmati. Tapi kalau orang menaruh dendam, sakit hati, apa yang bisa dinikmati? Siksaan belaka. Dan kemudian, saudara-saudara, saya ingat Bapak ini tadi, suatu saat dia datang ke tempat kami, dia ikut retret, dan kemudian dia menyadari, ya bahwa betul-betul saya ini bodoh sekali. 1 tahun saya tersiksa, menyiksa diri sendiri karena itu. Dan akhirnya dia mengambil satu keputusan besar, dan dengan bantuan rahmat Allah, dia akhirnya bisa mengampuni itu. Lalu saya masih ingat, saudara, pada akhir retret, dia berpamit pada saya dan mengatakan, Romo, setelah pulang dari tempat ini, saya akan pertama-tama pergi ke ipar saya, bukan untuk memukul dia, tapi untuk memeluk dia. Dan dengan demikian, akhirnya setelah dia bisa mengampuni saudara, seolah-olah satu beban besar itu lepas dari dirinya. Dan sesudah itu bagaimana? Sesudah itu dia bisa tidur nyenyak, dia bisa makan dengan enak, dan hubungan dengan iparnya pun menjadi pulih kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara, pengampunan ini kita sebut jalan rajawi. Betul-betul jalan yang membawa kepada kebahagiaan, kepada sukacita. Kadang-kadang kita sulit mengampuni orang lain. Kita mau menuding orang lain, menghakimi orang lain. Kita tuding dia, kamu kurang ajar. Dan sebab kita tuding dia dengan 1 jari. Tapi lupa saudara, bahwa kalau kita nuding orang 1 jari, jari yang 3 itu menuding kita sendiri. Jadi kalau kita menuduh orang dengan begini, berarti 3 jari menuduh diri sendiri. Dia cuma 1 jari, kita tuduh diri sendiri. Jadi itu orang yang menghakimi orang lain, yang tidak mau mengampuni, berarti sebetulnya dia menghukum dirinya sendiri. Dan dengan demikian, dia membuat dirinya sengsara. Pernah saya tanya pada seorang yang tidak mau mengampuni, enaknya apa sih menyimpan dendam itu? Ya tidak ada enaknya. Tapi kenapa tidak mengampuni? Kok enak dia telah melakukan saya begitu, kok enak saya mengampuni. Tapi kalau tidak mengampuni, itu berarti menyiksa diri sendiri. Kadang-kadang orang mengampuni, tidak ada maaf bagimu. Tetapi saudara, kalau demikian, itu berarti kita menyiksa diri sendiri. Sebaliknya, begitu kita rela untuk mengampuni, sebetulnya kita yang untung. Tidak ada suatu pun yang rugi pada kita kalau kita itu tidak menyimpan dendam. Maka juga seperti kata Tuhan, ampunilah dan kamu akan diampuni.